Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Banang Sahalai. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tempat HP seperti ini ya, Mams, dari rajutan Tian. Oke, ini sangat kokoh, ini kuat, nggak meliuk-liuk gitu. Jadi nanti kita akan beri tipsnya supaya tidak meliuk-liuk. Oke. Baik, pertama kita alatnya dulu. Seperti biasa kalau kita menggunakan benang tian, ya, benang tian, hakpennya 6 mili atau nomor 10, bisa juga 5 mili, 5,5 mili atau nomor 8 dan 9. Ya, kemudian ini bisa membantu jarum kecil ini nomor 3 dan 4. Kemudian ada gunting. Kemudian ada tapestry ini nanti bisa untuk menyelipkan kalau ada yang sisa benang. Nanti dibantu, kalau nggak kuat dibantu sama tang cantik ini, Mams. Oke. Sekarang baik, yang pertama-tama kita bikin dulu rantai untuk alasnya ini ya, Mams. Nah, alasnya ini kalau untuk standar HP yang saya pakai, yang saya gunakan ini seperti ini. Nah, ini saya menggunakan rantai awal 7. Jadi bisa disesuaikan dengan lebar dari HP yang teman-teman atau Mams akan buat ya. Nah, kalau yang ini nanti kita bikin SC sebanyak 4 baris ya. Nah, kemudian untuk pertama kita bikin rantai dulu sebanyak 7 ya. Jadi kalau yang saya gunakan 7 rantai di awal untuk HP yang saya gunakan ya, untuk ukuran lebar HP yang saya gunakan. Nah, 1, 2. Nah, terhitung 7-nya itu kalau saya gunakan di slip knot itu terhitung 1 rantai ya, karena ini nanti akan saya gunakan untuk loop SC ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita naik ke atas, kita bikin SC. Nah, loop SC yang pertama yang saya masukin di bagian di belakang, bukan yang di samping ini ya. Kita gunakan yang di bagian belakang. Ya. Ini saya sesuaikan dengan lebar HP ya, diginikan. Oke. Pas ya. Nah, kemudian ini kita ambil loop yang di belakangnya ya, yang menonjol ini ya. Nah, kita ambil, kita bikin SC. SC 1 loop 1 SC. Nah, ini pada yang slip knot tadi yang di awal itu kita gunakan untuk loop SC. Nah, daripada lepas ya, jangan sampai lepas, kita selipkan. Nah, kita selipkan ke dalam, kemudian kita ambil untuk bikin SC. Kemudian kita naik baris kedua, ambil rantai 1, kemudian kita balik, masuk ke loop kedua. Loop pertama ya, maaf. Loop kedua, SC kedua, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, ini pas yang terakhir jangan lupa ya, Mams. Ini hati-hati ngambilnya itu, jangan sampai salah ambil. Nih, lihat ini ya, loopnya ya, yang kita ambil ya.
7. Ini baris kedua, masuk baris ketiga, kita rantai 1, balik lagi, SC, seterusnya. Nah, sampai di loop terakhir, SC lagi. Kita rantai lagi, kita bikin baris terakhir, baris keempat ya. Masuk di loop pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sudah selesai ya untuk 4 baris. Kemudian kita kasih sekeliling SC. Kita rantai dulu 1. Nah, untuk SC biar mempermudah, jangan lupa kita kasih penanda di setiap sudutnya. Bagi teman-teman biar nggak kelupaan ya, kita kasih penanda karena di sudut ini, setiap sudutnya itu kita akan kasih 2 SC, 1 rantai ya. Ini juga begitu, setiap ujungnya kita kasih 2 SC 1 rantai. Nah ya. Nah, kita lanjut, kita bikin SC. Nah, ini biar tidak bingung, ini diperhatikan ya, Mams. Cara kita mengambil sisi yang di samping. Ini kita ambil bagian belakang ya. Untuk 1 tali aja, 1 loop, 1 benang aja di bagian belakangnya. Ya. Kita ambil bagian bawahnya 1, kemudian di sini 1 yang di atas. Kemudian balik lagi ke bagian yang di bawah, bagian belakangnya ya, di bagian belakangnya. Nah, ya sudah 1, 2, 3. Biar tidak kelihatan lubangnya, jadi kita ngambilnya 1 bagian belakang. Nah, ini udah sampai di loop pertama untuk bagian samping ya. Nah, ini kita isi SC 1, kemudian kita rantai SC lagi di lubang yang sama. Rantai, kita SC lagi di lubang yang sama. Berarti ada 2 SC di 2 SC 1 rantai di 1 loop. Nah, kemudian masuk ke loop berikutnya. Nah, kita sampai lagi di penanda ya. Berarti ini kita bikin 1 SC rantai, kemudian tambah 1 SC lagi. Ya. Kemudian masuk ke loop berikutnya. Nah, loop berikutnya jangan lupa ambil yang di bagian badan SC ya. Bagian belakangnya 1 tali aja, 1 benang bagian belakang ya. Dan SC.
kemudian di atasnya, kemudian bagian belakangnya di bawahnya, ya, jangan sampai di loop yang ada penanda lagi, SC lagi, SC, rantai 1, kemudian SC lagi. Dia masuk ke berikutnya. Sampai lagi di ada penanda, SC lagi, rantai, kemudian SC. Nah, ini. Nah, sampai di ujung, jangan lupa ini kita rantai dulu ya, Mams. Kita rantai, kita langsung aja. Ya, langsung aja kita rantai. Ini sebentar ini agak longgar, kita rapikan dulu. Ya, habis rantai SC tadi ya. Kemudian ini kita sambung, kita kunci. Ya, kemudian ini kita rantai. Ya, 1 2 3 4 5. Kita rantai. Ya. Langsung masuk ke lubang kedua. Ya, masuk lagi lubang berikutnya, rantai.
Nah, kita sampai di terakhir ya, ini udah terakhir. Nah, kelihatan mulai petak ya, kelihatan ya persegi panjangnya. Jadi sekarang kita matikan dulu rajutannya, kita gunting. Nah, menyelipkannya itu jangan lupa kalau kita mematikan atau mengunci rantai, jangan lupa lihat di bagian sini ya, kemudian keluarkan ya. Nah, ini di tempat lubang yang keluar tadi kita ambil bagian belakang ya, belakang, kemudian baru tarik, sip. Oke, sudah. Nih, nah untuk sisa benang ini kita selipkan pakai tapestri tadi. Ya, sisa benang bisa kita selipkan. Ini bisa kita posisikan untuk di bagian tas, ini bagian belakang ya. Berarti kalau ini kita pakai bagian atas, ini di bagian belakang dalam sini, ini kita balikkan. Kita selipkan. Ya, setelah kita selipkan seperti ini, kita potong. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita mulai naik ke bagian badan ya, bagian badan yang atas ini. Ya, untuk ini. Nah, pertama kita mulai dari sudut ini. Nah, ini untuk yang motif ini bisa terakhir ya kita bikin ya. Untuk memperkokohnya kita bikin terakhir. Jadi mulai pertama kita mulai dari titik yang di ujung sini ya. Dari sini sampai sini, balik lagi ke belakang. Untuk bagian depan kita mulai di sini, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini yang kita sisakan untuk di depan ya. Nah, kita mulai di sini, tapi untuk masukin benangnya kita dari sini untuk pertamanya ya. Kita cuma untuk masukin benangnya aja.
kemudian sini kita bikin SC ya. Jangan lupa sisa benang kita selipkan langsung ya, sisa benang kita selipkan. Masuk lagi lubang berikutnya, 1 loop 1 SC. Ya. Nah, jangan lupa ya, loopnya itu yang ini ya, yang 2 di atas ini ya. Nah, ini kita udah sampai di loop terakhir di sini ya, Mams. Nah, ini kita rantai 1 ya. Kita rantai. Kemudian ini kita naik ke atas ya. Kita lewati 1 baris lubang. Jadi bukan di sini tapi baris di lubang kedua ya. Untuk baris kedua kita masuk ke lubang yang kedua. C. C. Ya, kita SC lagi. Kemudian SC 1 loop lagi. Nah, kita udah hampir sampai di loop terakhir. Nah, untuk loop terakhir ini pada baris kedua dan seterusnya kita akan berikan slip stitch ya.
setiap sampai di loop terakhir kita akan berikan slip stitch, kemudian slip stitch, kemudian kita rantai ya. Nah, habis itu kita balik masuk pada loop yang kedua. Skip satu loop pertama, masuk loop kedua, kita SC. Nah, lanjut SC loop berikutnya. Nah, nanti ini akan seperti ini seterusnya untuk baris selanjutnya sampai ke atas. Jadi setiap nyampe di ujung nanti kita loop terakhirnya kita isi dengan slip stitch, kemudian satu rantai, kemudian dibalik masuk lagi ke baris di atasnya. Seperti itu seterusnya ya Mams. Nah, kita lanjut untuk isi per loop 1 SC. Nah, untuk yang ketemu dengan sambungan seperti ini, bisa kita tarik keluar untuk di bagian yang akan bisa kita tutupi. Nah, itu bisa kita sembunyikan dulu. Kita tarik bagian belakang, nanti itu akan kita buka, kemudian kita selipkan pakai tapestry ya Mams. Jadi nanti sambungan-sambungan itu tidak akan memperburuk rajutan kita. Jadi bisa nanti kita lanjutkan rajutan dulu, nanti setelah selesai kita buka sambungan, kemudian kita selipkan. Nah, ini udah sampai di bagian ujung ya. Bagian loop terakhir kita slip stitch, kemudian rantai masuk pada loop kedua ya. SC lagi pada baris berikutnya. Ya, kita lanjutkan. SC lagi sampai di ujung. Nah, sekarang kita udah sampai di bagian ujung lagi ya Mams. Kita slip stitch pada loop terakhir, kemudian kita rantai satu, skip satu lubang, masuk ke lubang berikutnya, lubang kedua. Kita SC ya pada loop yang kedua. Oke, langsung lanjut satu SC, satu loop lagi. Jadi ini bolak-balik ya Mam, sampai barisnya sesuai dengan yang kita sukai. Kalau biasanya saya menggunakan 8 baris. Nah, ini mungkin karena benangnya agak tebal, jadi saya bisa pakai 9. Dia tergantung sih, ada juga yang menyukai ujung sudut bagian atasnya itu runcing, ada juga yang tidak terlalu tinggi. Nah, sampai di loop terakhir kita slip stitch rantai satu, kemudian masuk pada loop kedua ya, masuk loop kedua, TSC ya. Kita lanjutkan. SC lagi, seterusnya sampai ke ujung.
Nah, ini untuk memperkokoh, jangan lupa untuk tarikan kita merajut itu, arahkan kemana rajutan yang akan kita bikin. Ini arahnya agak ke atas, makanya kita arahkan ke atas. Dan cara menarik benangnya itu pun kita sesuaikan agar bentuk rajutan kita bisa kokoh gitu ya Mams. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah sampai di loop terakhir. Jangan lupa slip stitch 1 rantai, kemudian dibalik, skip 1 lubang, masuk pada loop kedua. Ya. Oke. 1 SC. Loop berikutnya 1 SC. Loop berikutnya 1 SC lagi ya, Mams. Nah, ini udah sampai lagi di ring terakhir. Kok ring terakhir ya? Loop terakhir ya, maaf. Loop terakhir untuk ring ke-7. Sekarang kita mulai masuk ring ke-8. Skip lagi 1 loop. Kita lanjutkan loop berikutnya 1 SC. Nah, ini udah hampir sampai lagi di loop terakhir. Ini kita. Nah, seperti ini. Nah, biar tidak meliuk-liuk ya. Biar kita tidak meliuk-liuk, ini bisa kita kasih sekelilingnya itu seperti ini. Nah, ini saya kasih dengan motif yang berbeda atau warna yang berbeda. Tapi jika ingin ini dengan warna yang sama, saya kasih tutorialnya. Tapi jika tidak, ini bisa diputus sampai di sini saja. Ya, dikunci, diputus. Dirantai dulu 1. Ya, dirantai 1, kemudian diputus. Kemudian nanti diselipkan sisa benangnya ini ya ke sini. Nah, ini saya mau menyambung dengan warna yang sama aja, dengan benang ini juga ya. Kalau ini disambung dengan benang yang berbeda untuk mencari motif ya. Nah, yang seperti ini. Kemudian nah, kuncinya biar tidak meliuk-liuk. Ini kalau diberdirikan ini agak sedikit meliuk ya. Nah, agar tidak meliuk-liuk, kita bikin sisi yang ini, penutupnya ini akan memperkuat. Nah, di situ tipsnya. Tipsnya agar tempat HP ini tidak meliuk-liuk ya. Oke. Nah, jika ingin sudut ini ya, untuk atas ini saya hanya bikin 8 ring ya. 8 baris. Maaf, 8 baris bukan 8 ring. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya bikin 9. Jadi di ujungnya sini meruncing. Nah, jika ingin yang seperti itu berarti tambah lagi 1 ring. Nah, ada juga yang biasa customer ya saya, dia nggak mau terlalu tinggi. Jadi dia hanya minta 8 ring saja.
Nah, yang saya bikin ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tapi jika ingin jadi 9, nah bisa kita lanjutkan tutorialnya jadi 9 ya. Ini bisa kita lanjutkan. Berarti di sini kita rantai lagi. Mungkin ada yang ingin tinggi seperti ini, bersudut ujungnya, bisa. Atau ada yang ingin rendah karena dia tidak ingin bagian HP-nya itu terlalu ketutup ya, bagian atasnya. Nah, sekarang kita lanjutin untuk bikin sudut di ujungnya ini. Kedua, nah ini udah mulai runcing ya, udah mulai di ujung seperti yang contoh yang saya bikin, yang sudah saya bikin ya. Nah, udah nyampe di ujung. Ini kita rantai 1, kemudian kita bikin SC mundur ya ke sini ya, untuk membuat keliling sudut ya, biar ini tidak meliuk-liuk ya. Nah, ini biar nggak goyang seperti ini. Ini kalau kita biarin seperti ini aja, itu akan meliuk-liuk. Ini tidak rata ya, Mas. Oke. Nah, kita ingin memperkokoh. Tipsnya seperti ini. Kita bikin SC mundur ya, SC mundur untuk setiap sudutnya. Sekeliling loopnya ya. Kita bikin SC mundur. Ini saya menggunakan benang yang sama ya. Kalau ingin pinggirannya sekeliling itu bermotif, bisa diganti benangnya ya, Mams. Nah, ini SC mundur. Kita mundur cantik. Mundur jadinya cantik. Maju juga tadi udah cantik, sekarang kita mundur juga udah cantik ini. Oke. Nah, ini akan memperkokoh. Jadi, ini walaupun kita taruh tanpa kita perbaiki bentuknya, itu dia akan kokoh ya. Nah, ini lihat, ini keras banget ini, Mams. Pas kita giniin aja udah kelihatan keras ya. Mundur lagi. Nah, untuk loop-loop ini, nah perhatikan loopnya, yang lubangnya di sini ya. Satu, sini satu, sini satu, sini satu. Jadi di tengah badan SC sama dengan di tengah badan SC dan di sambungan ya. Kemudian di sambungan, di tengah badan SC lagi, kemudian di sambungan, dan di tengah badan SC lagi, kemudian di sambungan. Nah, sambungan lagi ke sini. Nah, ini kita bisa masuk ke bagian seperti ini ya, Mams. Nah, ini bagian bawahnya. Oke. Copot dulu.
markernya, marker lagi kita copot biar nggak menghalangi. Kita lanjutkan mundur cantiknya. Ya. Ya, ini sudah hampir sampai di bagian ujung bawah ya. Sekarang kita naik lagi untuk ke pertemuan yang tadi ya. Mundur lagi terus. Pertemuan. Nah, sampai di badan SC-nya. Ini lagi di sambungan. Ya, kita sampai lagi. Nih, masuk lagi sini. Nah, kita udah sampai, Mams. Nah, ini nanti kita potong ya, kita gunting. Kemudian kita sambung. Nah, bisa dilihat akan kokoh deh. Ya, kita potong dulu. Kita selipkan. Ya. Nah, ini selesai. Nah, ini sisa benangnya nanti kita tapestry aja ya, Mams. Kita selipkan, kita tapestry. Oke. Nah, nanti kita mundurkan ke belakang dulu, baru kita pindahkan ke belakang. Nanti baru kita selipkan pakai tapestry. Ini juga nanti dibuka ya, Mams ya. Yang sambungannya ini dibuka, kemudian kita selipkan pakai tapestry ya. Ini. Nah, pakai tang cantik juga kita jadinya, Mams. Ya, nggak kuat soalnya tangan. Nah, selesai. Kita gunting. Oke. Nah, ini juga terapikan. Nah, taram, sudah selesai. Nah, ini bisa dilihat, Mams, kokoh sekali ini ya. Nih, kokoh, nggak meliuk-liuk ya. Jadi tipsnya itu ada di pinggiran yang mundur cantik itu ya, Mams. Nah, ini kalau ini untuk satu warna, ini untuk motif atau jika ingin pinggirannya itu diberikan warna yang berbeda. Oke, Mams, sekian dulu.
tutorial dari kami, dari Bareng Sahalay. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya, Mams!